Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kayong Utara. Di sini kami akan memaparkan tugas 1.3.A.5 tentang ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak. Fasilitator kelompok kami yaitu Ibu Yanti Kalimawati dan pengajar praktik Bapak Hendra. Kelompok kami yaitu Bapak Sidik Muktamar sebagai moderator, saya sendiri Bapak Suprapto sebagai presenter, Bapak Muhammad Anwar sebagai operator, Bapak Jais sebagai penjawab 1, Ibu Tin Susanti penjawab 2, dan sedangkan Ibu Teli Agustiani sebagai notulen. Tugas kelompok kami yaitu menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa. Adapun visi kelompok kami yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik, berjiwa kolaborasi, dan independen. Penjelasan komponen visi. 1. Berkarakter baik, yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berjiwa kolaborasi, yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi kebinekaan global dan gotong royong. Yang ketiga, independen, yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis dan mandiri. Pernyataan-pernyataan prakarsa perubahan. 1. Mengadakan kegiatan yang bersifat pembiasaan kebaikan karakter. Yang kedua, memanfaatkan acara sekolah untuk kolaborasi kebinekaan global dan halaman sekolah untuk gotong royong menjaga kebersihan. Yang ketiga, dengan memanfaatkan kegiatan pramuka dalam melatih siswa untuk bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya yang keempat, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keteladanan. Adapun prakarsa perubahan yang diusung oleh kelompok kami yaitu mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik. Cara memanfaatkan aset yang dimiliki dengan mengacu kalimat prakarsa perubahan di atas yang dapat kita manfaatkan. 1. SDM, yaitu guru dan peserta didik. Di sini menjadi model untuk meningkatkan jiwa kolaborasi. Yang kedua, aset yang kita manfaatkan lingkungan sekolah, yaitu menjadi lahan atau tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang meningkatkan jiwa kolaborasi. Selanjutnya adalah dana BOS dan BOP. Dengan dana ini menjadi sumber dana untuk melangsungkan kegiatan atau program sekolah yang dapat meningkatkan jiwa kolaborasi. Program atau pembiasaan sekolah yang dapat dilakukan yaitu ibadah berjamaah, upacara bendera, kerja kelompok, piket kelas, pramuka, market day, bakti sosial, dan YouTuber yaitu Yuk Sabtu Bersih. Susunan rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan yaitu mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang dapat kami sajikan yaitu apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Dan tindakan penyelidikan yaitu mencari referensi buku atau artikel yang berkaitan tentang program pembiasaan kolaborasi peserta didik. Kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, pengawas, dan komite sekolah untuk kelangsungan program pembiasaan kolaborasi peserta didik. Dan selanjutnya yaitu menyusun program pembiasaan yang dapat meningkatkan jiwa kolaborasi peserta didik. Selanjutnya, ambil pelajaran.
Pertanyaan yang dapat kami sajikan, siapa guru atau kepala sekolah yang pernah berhasil mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Kemudian, bagaimana guru atau kepala sekolah tersebut membuat rencana program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Kemudian, situasi apa yang selama ini telah mendukung untuk mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Dan yang terakhir, program apa yang sudah dimiliki sekolah untuk mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu mencari guru atau kepala sekolah yang sudah berhasil mengembangkan program kolaborasi peserta didik, mendokumentasikan atau mencatat cara atau aktivitas atau situasi saat guru atau kepala sekolah mengembangkan program pembiasaan kolaboratif peserta didik, dan membuat daftar program atau kegiatan sekolah yang sudah ada yang bisa mengembangkan kolaborasi peserta didik. Susunan bagja selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan akan terjadi ketika berhasil mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Bagaimana perasaan kami bisa mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Selanjutnya, apa saja hal-hal baru yang bisa kami lakukan setelah berhasil mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Dan apa hal-hal atau sumber daya yang kami bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan yaitu membuat gambaran atau narasi untuk mencapai keberhasilan program pembiasaan kolaborasi peserta didik. Kemudian memajangnya di ruang guru atau meja kerja selama kami melakukan usaha-usaha selanjutnya. Kemudian mendata hal-hal atau sumber daya yang akan tersedia untuk kelangsungan program pembiasaan kolaborasi peserta didik. Susunan bagja selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha untuk mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Bagaimana mengukur dan melanjutkan langkah? Dan bagaimana untuk saling menyemangati usaha bersama mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat capaian realistis setiap bulannya. Kemudian membuat catatan besar target yang akan dicapai per bulan dan memajangnya di ruang guru. Kemudian meminta rekan sejawat dan kepala sekolah untuk saling mengingatkan dan menyemangati tindakan atau rencana yang akan dilakukan. Dan susunan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang dapat disajikan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau rencana dan strategi yang akan dilakukan? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana pengembangan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Kapan usaha untuk mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik akan dimulai? Bagaimana pencatatan kemajuan pelaksanaan pengembangan program pembiasaan kolaborasi peserta didik? Siapa yang akan menampung curhatan tentang tantangan dan hambatan saat mengembangkan program pembiasaan kolaborasi peserta didik?
Daftar tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu mengajak rekan sejawat untuk memiliki keinginan yang sama, melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang akan membantu pengembangan program pembiasaan kolaborasi peserta didik, dan menyiapkan poster capaian keberhasilan target. Sekian pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia dan salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.